Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri Kopsi 2021 Dan Sobat Kopsi 2021. Sebelumnya ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan, nama saya Dania Septiani dan saya Kansa Dede Fariti Syarani. Kami dari MAN 1 Ponorogo. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil penelitian kami yang berjudul Efektivitas Penikmatan Home Karantina Bidang Layanan Khusus Kesehatan bagi Pasien COVID-19 dalam rangka minimalisir tingkat stres dan overload pasien di Rumah Sakit Ponorogo. Adapun latar belakang dari penelitian kami yaitu di Ponorogo sendiri tercatat pada tanggal 29 Agustus 2021 sebanyak 864 kasus aktif, 11.575 kasus terkonfirmasi positif, 9.496 kasus sembuh, dan 1.215 kasus kematian. Sumber dari dinkesponorogo.go.id ditemukan tingginya angka kasus kematian dan isolasi yang sangat panjang memicu stres, depresi, kecemasan yang berlebihan, dan perubahan pola tidur masyarakat. Hal ini tidak hanya memperburuk kondisi kesehatan mental, namun juga fisik. Mulai dari penolakan sampai diskriminasi terhadap orang dengan COVID-19, seperti tenaga medis, pasien, kerabat pasien, dan jenazah dengan COVID-19. Hal ini dapat memicu stres, depresi, dan rasa. Ada perumusan masalah kami yaitu yang pertama, bagaimana cara membuat efektivitas panic button home karantina bidang layanan khusus kesehatan bagi pasien COVID-19 dalam rangka minimalisir tingkat stres dan overload pasien di Rumah Sakit Ponorogo. Yang kedua, bagaimana cara menerapkan efektivitas panic button home karantina bidang layanan khusus kesehatan bagi pasien COVID-19 dalam rangka minimalisir tingkat stres dan overload pasien di Rumah Sakit Ponorogo. Yang ketiga, apakah efektivitas panic button home karantina bidang layanan kesehatan bagi pasien COVID-19 dalam rangka minimalisir tingkat stres dan overload pasien di Rumah Sakit Ponorogo efektif dan efisien? Tujuan penelitian kami yaitu yang pertama, untuk mengetahui cara membuat efektivitas panic button home karantina bidang layanan khusus kesehatan bagi pasien COVID-19 dalam rangka minimalisir tingkat stres dan overload pasien di Rumah Sakit Ponorogo. Yang kedua, untuk mengetahui cara menerapkan efektivitas panic button home karantina bidang layanan khusus kesehatan bagi pasien COVID-19 dalam rangka minimalisir tingkat stres dan overload pasien di Rumah Sakit Ponorogo. Yang ketiga, untuk mengetahui keefektifan efektivitas panic button home karantina bidang layanan khusus kesehatan bagi pasien COVID-19 dalam rangka minimalisir tingkat stres dan overload pasien di Rumah Sakit Ponorogo. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu yang pertama, menghindari overload rumah sakit sehingga rumah sakit hanya diperuntukkan bagi pasien COVID-19 dengan penyakit bawaan yang serius ataupun yang mengalami low kadar oksigen. Yang kedua, mengurangi resiko psikis sehingga menyebabkan ketakutan. Yang ketiga, mengurangi kontak antara pasien COVID-19 dengan perawat ataupun tenaga medis yang lain. Yang keempat, memudahkan pemantauan jarak jauh antara pasien COVID-19 dengan tenaga medis. Adapun metode penelitian yang kami lakukan yaitu kami melakukan penelitian di Madrasah Aliyah Negeri 1 Ponorogo. Adapun pendekatan penelitian yang kami lakukan yaitu kami melakukan penelitian lapangan atau field research yang menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu di mana orang yang isolasi mandiri dengan tenaga kesehatan laki-laki atau perempuan yang berkomunikasi selama 2 minggu atau 14 hari dengan tenaga kesehatan. Teknik pengumpulan data yang kami lakukan yaitu yang pertama, observasi, yang kedua, wawancara, dan yang ketiga, eksperimen. Adapun alat dan bahan yang kami perlukan yaitu yang pertama, box hitam, yang kedua, audio nano, yang ketiga, modul wifi, yang keempat, tombol, yang kelima, keyboard, yang keenam, kabel jumper, yang ketujuh, buzzer, yang kedelapan, LCD, yang kesembilan, RFID. Saya akan mempraktekkan cara kerja alat ini.
pembahasan secara teoritis, yaitu kami melakukan pengujian terhadap master dan klien. Waktu pengiriman data dan penerimaan data hanya selisih 1 detik. Master dapat mengirim pesan dengan baik dan klien dapat menerima pesan dengan baik. Pada tabel tersebut didapatkan data bahwa ada yang menggunakan panic button dan ada yang tidak menggunakan panic button. Yang menggunakan panic button yaitu Lia dan Tono, sedangkan yang tidak menggunakan panic button yaitu Gabriel dan Joko. Gabriel dan Joko tidak dapat berkomunikasi dengan tenaga kesehatan. Minggu pertama, Gabriel dan Joko dirujuk ke rumah sakit. Minggu kedua, mereka merasakan kecemasan yang berlebihan dan membutuhkan observasi lanjutan. Hal ini dikarenakan mereka tidak dapat berkomunikasi dengan keluarga dan masuk ruang isolasi. Adapun kuesioner tanggapan masyarakat yaitu sebagai berikut. Didapatkan bahwa mereka pernah terkena COVID-19. Mereka takut untuk terpapar COVID-19 dan tidak siap untuk dikarantina di rumah sakit. Dengan alat ini, pasien bisa berkomunikasi dengan tenaga kesehatan dan dapat isolasi mandiri di rumah. Adapun kesimpulan dari penelitian kami yaitu, yang pertama, alat ini mempunyai 2 bagian utama, yaitu master dan klien. Yang kedua, alat ini sangat efektif karena jeda pengiriman dan penerimaan hanya 1 detik, sehingga cepat tanggap respon pasien. Ketiga, alat ini dapat berfungsi dengan baik karena tidak terjadi kegagalan saat proses pengiriman. Yang keempat, alat ini dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Mari taati protokol kesehatan Supaya terhindar dari penyebaran virus COVID-19 dan wujudkan impianmu setinggi langit. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Thanks, syukran, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.